Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu, sahabat percikan iman, tema kita adalah anugerah terindah. Ini momentumnya karena ini musim liburan anak-anak. Sekarang ibu yang anaknya masih SD sampai SMA disibukkan dengan pendaftaran dan lain sebagainya. Ini mengingatkan kita tentang satu anugerah besar, yaitu anugerah anak. Ya, Bapak Ibu yang sudah menikah tapi belum dikaruniai anak, husnuzon itu yang terbaik untuk Anda. Husnuzon itu yang terbaik. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang diberi anak menderita. Nah, Bapak Ibu yang sudah nikah bertahun-tahun ya, tetap berikhtiar dan berdoa mah. Tapi kalau sampai di titik tertentu Allah belum memberikannya, maka percayalah itu yang terbaik. Ibu bapak, kalau kita baca riwayat Nabi Ibrahim, beliau butuh waktu 99 tahun untuk punya anak. Tapi kan zaman dulu umurnya panjangan bapak mah geus dikubur atau 88 kan gitu. Jadi ternyata Nabi Ibrahim untuk punya anak bernama Ismail itu di usia 99 tahun. Dan beruntun dari Ismail, dari Bunda Hajar. Jadi Nabi Ibrahim itu karena dari Bunda Sarah tidak punya anak, menikahlah dengan Bunda Hajar. Dan dengan kuasa Allah, dari Bunda Hajar lahirlah anak bernama Ismail. Dan ditempatkan di Jazirah Arab, di kota Mekah. Dan lahirlah bangsa Arab. Lalu dari Bunda Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak itu ditempatkan di Yerusalem. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub punya 12 anak. Dari 12 anak ada yang jadi nabi, yaitu Yusuf. Ya, dan juga di antara 12 anak ada yang bernama Yehuda. Nah, Yehuda ini berketurunan jadi bangsa Yahudi. Dari bangsa Yahudi lahirlah Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa. Jadi kenapa kita di dalam sholat suka berdoa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala. Jadi kita mendoakan keluarga Ibrahim, berarti kita mendoakan Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, termasuk Nabi Isa. Jadi kalau ibu ditanya, hari ibu suka ngedoain Nabi Isa? Suka, yaitu kama shollaita ala ali Ibrahim. Hanya memang Nabi Muhammad disebut secara spesifik. Begitu. Nah, Nabi Ibrahim untuk punya anak yang hebat, Ismail dan Ishak, yang melahirkan 2 generasi dan kemudian 2 bangsa besar, dan kemudian lahir dari 2 bangsa besar itu nabi-nabi yang kita kenal. Ya. Dan terakhir itu Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi SAW. Itu dari keturunan Ismail. Nah, ternyata kalau kita lihat sejarahnya, beliau berdoa di usia 99 tahun lah beliau dikaruniai anak. Yang dikaruniai anak dalam usia udah senja itu 1 Nabi Ibrahim, 2 Nabi Zakaria. Nabi Zakaria juga begitu. Beliau sampai di Quran dikatakan ketika rambutnya sudah beruban. Zaman sekarang mah tuh 30 tahun geus beruban. Nah, maksudnya isyarat sudah beruban kan gitu. Artinya sudah tua. Bahkan ketika diberitahu, ada malaikat yang memberitahu, menyerupakan diri seperti manusia. Kamu akan punya anak. Apa kata istrinya sambil menutup wajahnya? Gimana aku punya anak? Aku sudah menopause dan aku mandul. Kata malaikat, demikianlah Allah berkehendak. Cuma gitu jawaban.
Jadi tidak berdiskusi kan, mun diskusi jeung ibu-ibu mah sok tara tamat tah. Jigana malaikat mun diskusi moal balik-balik. Oh, terus saya kan ini. Wah, terus kan gitu. Moal beres-beres. Jadi ketika istrinya Nabi Zakaria mengatakan, "Saya ini menopause, sudah tidak men saya. Rambut saya sudah beruban. Mana mungkin saya punya anak?" Kata malaikat, Allah berkehendak dan Allah memberi nama Yahya. Jadi Nabi Zakaria mah punya anak diberi nama Yahya itu perintah Allah namanya Yahya. Kamu akan diberi anak dan diberi nama Yahya. Tapi kan saya, tapi Allah berkehendak, pamit assalamualaikum gitu. Jadi memang kalau dengan perempuan mah jangan berdebat Pak. Jangan berdebat gini. Ya mah, ayah ke kantor dulu ya mah ya. Hula, ayah ke kantor ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Mirip seperti malaikat tidak mau berdebat dengan istri Nabi Zakaria, ya kan gitu. Nggak mau berdebat. Saya kan udah menopause, saya rambut udah beruban, saya juga mandul. Bagaimana saya punya anak? Gitu. Kamu akan diberi anak, beri nama Yahya. Tapi kan, assalamualaikum. Itu trik malaikat menghadapi perempuan. Jadi ini Pak ilmu langit ini ilmu langit gitu. Jangan suka berdebat dengan ibu-ibu. Walaupun bapak profesor, eleh. Jadi para istri profesor juga ngomong ke saya, jeung pamajikan mah nyawe gitu. Ya, ada guru saya profesor, tong dilawan. Padahal beliau guru besar, membimbing berbagai, melahirkan doktor-doktor. Jeung istri mah nggak mau berdebat. Padahal kalau nguji galaknya luar biasa. Coba saudara jelaskan apa yang menjadi landasan filosofi dari riset saudara, ya? Ontologinya, epistemologinya, aksiologinya. Coba jelaskan. Profesornya, Arika istrinya, mohon mah enggak. Ari mama hoyong kitunya, papah mangiringan we. Tah, gitu we. Nah, iya teh belajar dari malaikat. Pakai ilmu langit, ya kan? Yang bilang pengalaman pribadi itu suudon. Karena itu pengalaman bersama. Pengalaman pribadi itu pengalaman bersama. Ya, balik lagi ke pembahasan. Jadi Nabi Zakaria itu butuh waktu sampai di usia senja beliau punya anak. Nabi Ibrahim juga sama begitu. Makanya anak suka disebut sebagai anugerah. Tapi tentu saja kalau anak itu seperti anaknya Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria, itu anugerah. Hari anaknya. Jadi kapan anak itu anugerah? Cenah anak itu anugerah. Iya, kalau anaknya seperti Nabi Ibrahim. Punya anak soleh, ya. Zakaria punya anak namanya Yahya itu soleh. Maka orang suka bilang anak itu anugerah. Ya mun soleh. Hari nggak soleh mah anak itu bisa jadi batu ujian. Makanya anak itu ada 3 kemungkinan. Pertama, memang benar anak itu anugerah, benar itu. Itu yang suka disebut dengan perhiasan dunia, anugerah, ya. Ustadz Aan bisa dilihat Al-Kahfi ayat 46. Jadi pertama, anak itu anugerah, kurung buka perhiasan kurung tutup. Gitu. Jadi anak itu anugerah atau Bu, kalau perhiasan itu kan biasanya dibanggakan ya. Ya kan Ibu kalau pakai perhiasan tuh
Maksudnya ibu merasa cantik, ibu merasa pede kan gitu dengan perhiasan tuh. Nah, ada anak yang membuat memang menjadi kebanggaan. Maka anak itu 3 kemungkinan. Pertama, betul anak itu atau perhiasan. Nah, kalau ini dijelaskan di Al-Kahfi ayat 46 ya. Baik, kita baca ta'awuz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Shadaqallahul azim. Ibu bapak, anak itu memang bisa jadi perhiasan. Al-malu wal banun zinatul hayat. Harta dan anak itu adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus sholihat, namun amal yang dilakukan terus-menerus khairun inda rabbik, lebih baik pahalanya di sisi Tuhan. Thawaba wa khairu amala, itu lebih baik dan lebih baik untuk menjadi harapan. Gini bu, kita suka berharap nggak sama anak? Jelas. Mudah-mudahan anak teh satu saat, ya kan? Kita biasanya menggantungkan harapan itu ke anak. Mudah-mudahan anak saya lebih soleh dari saya, itu kan menggantungkan harapan. Mudah-mudahan anak saya lebih sukses dari saya, itu menggantungkan harapan. Jadi ingat, seringkali kita menggantungkan harapan itu ke anak. Ya nggak sih? Matak walaupun si ibu rankingnya seleluas sesuai jumlah murid, suka bilang, teteh AA rankingnya yang bagus. Padahal indung nate dulu rankingnya sesuai jumlah murid 30, ranking 30. Pernah masuk 10 besar, ternyata muridnya 10 orang. Tapi kalau ke anak mah, mama nggak mau kalian belajarnya ngasal. Mama pengen kalian itu sukses, ya. Aa kuliah teh kudu serius atuh. Kalau kamu main terus, padahal indungna dulu sering mabal, sering nitip absen. Dulu mah ada istilah nitip absen. Nggak tahu anak sekarang masih ada istilah nitip absen. Nggak bisa sekarang mah. By system kan gitu. Pakai sidik jari atau absen teh tak asup teh gitu kan. Pakai kartu dan lain sebagainya. Nah, hari ke anak mah, mama nggak mau ya kuliah kamu gagal, mama nggak mau kuliah kamu mulur. Hari indungna S1 8 tahun, kan mulur tata. Batur mah 8 semester, manehna mah 8 tahun. Mama nggak mau ya IPK kamu jelek, hari indungna 2,3. Nah, bahkan cenah mah 2. Nah, jadi ya, maksud saya apa? Berarti kan kita suka menggantung harapan ke anak kan? Bener, saya teh nakal, tapi saya nggak mau anak saya nakal kayak saya dulu. Bener, saya teh kuliahnya awut-awutan, tapi saya nggak mau anak saya awut-awutan kayak saya. Bener, hafalan saya teh terbatas, tapi pengen anak saya mah hafalannya teh lebih banyak dari saya. Atuh apal juz amma tong jiga bapak kamu. Nah imaman teh kulhu ina atuena wal asir. Nepi ka bisa diteguh diteguh teh ditebak ya si bapak kulhu menteu kulhu ina atuena. Kan memang hafalannya di 3 surat. Ina atuena kulhu dan wal iya kulhu iya wal asir gitu ditebak. Sok atuh kamu mah apal juz amma. Jadi memang sejujurnya anak itu sering jadi harap. Allah berfirman, boleh tidak apa-apa, tapi tahu enggak? Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala.
amal kebaikan yang dilakukan terus-menerus, baqiyatus shalihat, itu lebih baik untuk menjadi harapan. Jadi ternyata kita boleh menggantungkan harapan ke anak, tapi anak kita itu manusia. Bisa lebih buruk dari kita, bisa lebih jelek dari kita. Maka harapan yang bisa kita pegang adalah amal kita yang konsisten, terus-menerus. Ibu, saya tahu Bapak Ibu kalau datang ke sini teh perjuangannya luar biasa. Makanya yang datang ke sini mah nggak usah ditanya kadar imannya. Udah di atas rata-rata tuh. Melewati hujan, badai, panas, jala, wah segala. Ya, tahu nggak? Nah, Bapak Ibu melakukan ini karena inilah harapan yang terbaik untukmu. Ini al-baqiyatus shalihat, harapan. Pak Am tuh bosen itu ngisi materi di MPI. Ya kalau bicara bosen namanya manusia kan, ada bosennya. Tapi saya ingat ayat ini. Kebaikan yang dilakukan terus-menerus butuh konsis. Itulah sebaik-baik harapan. Jadi kita ini boleh berharap ke suami, Bu. Boleh berharap ke anak tadi. Mudah-mudahan anak kita lebih soleh, lebih. Tapi tetap, dah harapan yang terbaik menurut Allah, wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairu amala. Amal kebaikan yang dilakukan terus-menerus itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhan dan lebih baik itu menjadi harapan. Nah gitu. Makanya saya bilang tadi di awal, sekiranya Bapak Ibu jamaah percikan iman ada yang oleh Allah belum dititipi anak, Anda jangan berkecil hati. Amal soleh yang kamu lakukan, al-baqiyatus shalihat, firman Allah. Amalmu yang kamu lakukan secara terus-menerus, khairun inda rabbik. Itu lebih baik di sisi Tuhan. Baik pahala ataupun harapan. Jadi harapan terhebat mah pada amalan yang kita lakukan rutin. KMPI rutin. Ini jadi harapan amal saya di akhirat nanti. Bisi amal yang lain mah mengalami kegagalan. Paling tidak ada satu amal yang kita utamakan. Ya. Kojo, ibu kan baju ge aya nu kojo kan gitu. Eta nepi ka lecek teh geus bosen kan. Kerudung aya nu kojo ya kan. Sandal aya nu kojo nepi ka ngaplek, bener teh. Tahu kojo? Kojo apa bahasa Indonesianya ya? Andalan ya. Itu orang tuh kadang-kadang ada baju andalan. Ada sepatu andalan. Ada kerudung andalan. Jadikan amal tertentu sebagai andalan. Ada yang dia mah andalannya teh tahajud. Andalannya teh duha. Andalannya teh majelis taklim. Nah, saya lihat ibu bapak yang hadir di sini andalannya itu majelis percikan iman. Karena ini Anda kalau udah bisa datang ke sini, ini saya tahu perjuangannya dahsyat. Saya kadang ngisi ceramah di Masjid Agung Trans. Saya ngisi MPI, bukan ceramah, MPI di Masjid Agung Trans. Di KBP Al-Irsyad. Tapi tetap, kalau bicara perjuangan, teman-teman yang di MPI ini, perjuangannya nomor 1 dibanding dengan pengajian-pengajian yang lain. Kenapa? Ojek online gak aya nu teu daekeun ka dieu. Bu, jauh banget gitu. Grab ge aya nu uih deui gitu. Nah, jadi artinya kan perjuangannya dahsyat. Oke. Yang kedua, ya. Jadi anak itu bisa jadi apa, Bu? Perhiasan. Ya. Yang kedua, bisa jadi musuh atau ujian. Iya ada, Bu. Musuh nate anak tuh. Bisa jadi anak itu jadi musuh
atau ujian. Ibu boleh jadi yang ngebantah itu anak, bukan orang lain. Ibu kalau nyuruh ke orang lain diturut. Ibu bilang ke teman-teman, teteh, engke yuk orang Senin Kemis, narurut. Pas ke anak, teh Senin Kemis, naon sih? Gitu. Mungkin enggak? Iya. Ibu di mana-mana jadi koordinator majelis taklim. Dan selalu ada yang ikut ke ibu. Sekalinya bawa anak, teteh, yuk ngaos jeung mama. Apa? Ya Allah. Jauh amat. Tuh mah cari pengajian yang masuk akal. Tahu nggak? Tak ada seorang pun yang bilang ke Anda masuk akal kecuali anak Anda. Gitu, ya. Nah, ini ada di Quran surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 14-15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Shadaqallahul azim. Nah, ibu bapak, sahabat majelis percikan iman, ya. Di situ dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, inna min azwajikum, di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu. Perhatikan, di antara. Jadi tidak semua pasangan dan anak itu jadi musuh. Tapi di antaramu ada yang memang diuji. Musuh utamanya itu anak. Ya. Kebayang nggak ngajak orang lain menurut, ngajak anak mengalawan. Ngajak suami orang menurut, suami sendiri nggak nurut. Ngajak istri orang menurut, ngajak istri sendiri nggak nurut. Ya. Sesungguhnya di antara pasanganmu dan anak-anakmu ada yang jadi musuh, fahdharuhum. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Maksud hati-hati gimana? Karena kadang-kadang kita suka ada memaafkan kalau ke anak. Misalnya gini, anak disuruh sholat susah, udah gitu teh, biarin aja, ya, diantepkan. Nah gitu. Hati-hati kamu, harus hati-hati. In ta'fu wa tasfahu, jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, dengar baik-baik. Kalau kita punya pasangan hidup yang jadi musuh kita, maksudnya berseberangan, ngelawan dalam kebaikan, maka hati kita harus lapang, maafkan, ampuni, santuni. Jadi kita memang, bapak kalau istri bapak jadi musuh bapak,
sok ngalawan gitu. Bapak kudu jiwa maafna luas. Mun anak sok ngalawan, jiwa maafnya kudu luas. Jadi jangan keluar kata-kata yang penuh laknat. Gini Bu, kadang ada titik ibu mun keheul ka anak suka keluar kata kotor loh. Maksudnya kata yang laknat ya, gitu. Aa sholat bentar mah, sholat bentar mah, sholat sayang bentar mah. Yuh maneh teh jeung Abu Jahal, Abu Lahab dina neraka jeung Firaun. Hah? Sok tah ngojay dina neraka jeung Firaun. Itu namanya apa? Melaknat. Nah hati-hati, makanya jiwa maaf, jiwa lapang. Jadi mun keheul ka anak, dengar sayang, semarah-marahnya ke anak, jangan keluar kata-kata kotor, kata-kata yang laknat. Kesel sama anak, anak teh ngalawan we. Jangan sampai keluar kata-kata yang melaknat. Anak teh disuruh belajar teh susah. Belajar atuna bentar mah bener. Teh mau jadi presiden. Teh mau jadi profesor, teh mau jadi ulama besar. Belajar atuh. Katanya mau jadi presiden, main game terus. Gimana? Merenang rakyat Indonesia teh kalaparan. Nah, positif apa negatif? Positif. Kamu teh mau jadi presiden, kamu teh mau jadi ulama besar, masa ulama besar belajar game terus atau meren umat teh meren diajak main game ku kamu teh. Nah, jangan sampai keluar kata kotor. Kamu teh main game terus mau jadi pengangguran kamu teh. Kamu teh main game terus mau jadi preman ujung berung. Bapak Ibu, itu seringkali kita ini di titik marah, benar nggak? Nah makanya Allah berfirman, hati-hati jika kamu maafkan, kamu santuni, ampuni. Jadi gini, kita teh kudu hati-hati loh. Seringkali kita tidak bisa menahan lisan saat kesel. Suami diajak sholat susah, udah cari lagi istri lain. Pas dia cari lagi, ibu marah. Cek suami, kan kamu yang nyuruh. Awas ibu, jangan sampai ngomong ngasal, ya. Nah, gitu. Makanya Allah berfirman, hati-hati terhadap mereka. Jika kamu maafkan, kamu santuni, kamu maafkan, sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Diingatkan lagi di ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu ujian bagimu, di sisi Allah pahala besar. Jadi ayat ini menegaskan anak itu memang anugerah. Tapi bisa juga anak itu malah ujian. Bahkan bukan hanya ujian, musuh. Atau Nabi Nuh, ibu bapak, yang musuh utamanya teh bukan umatnya, istri dan anaknya. Itu Nabi Nuh tuh. Ya kan? Berarti sangat mungkin orang itu memang diuji di sisi ini. Makanya di sini ada kata-kata in ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum. Min itu litab'id. Litab'id itu untuk menunjukkan ada sebagian yang memang batu ujiannya itu adalah pasangan hidup. Makanya ibu, bapak, teman-teman, jodoh kita itu siapkan mental. Boleh jadi kita teh memang diuji oleh jodoh, oleh pasangan hidup. Sekalipun ibu waktu carinya itu di majelis taklim. Ada kan yang cari jodoh di majelis taklim? Boleh nggak ke majelis taklim niatnya tolabul ilmi dan tolabul jodoh? Boleh? Boleh ya. Jadi cari jodoh nate di majelis taklim. Sudah begitu istikharah. Ya, sudah begitu dinasehatinnya juga oleh ustadz ternama. Ibu, hari ujian ibu suami mah, ya walaupun ibu dapatkan dia dari aktivis masjid, bisa jadi ujian loh.
Iya. Walaupun bapak mendapatkan istrinya di tempat yang bagus, Pak, dari keluarga yang baik-baik, tapi boleh jadi memang bapak diuji ku istri gitu loh. Ya seperti halnya Nabi Nuh, kan diuji ku istrinya. Ya kan? Seperti halnya Asia, diuji ku suaminya. Jadi sebenarnya kita tidak bisa memilih ujian. Nggak bisa. Ujian mah hak prerogatif Allah. Maka tugas kita mah bukan menghindari ujian. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, jangan engkau bebankan ujian di luar kemampuan kami. Wala tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna waghfir lana. Ampuni hamba, maafkan hamba, gitu. Bisi ujian ini ada kesalahan hamba. Ibu, bacaan yang Al-Baqarah terakhir itu tuh dahsyat sebenarnya. Jadi Anda jangan abaikan bacaan itu. Coba perhatikan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha. Rabbana la tu'ah. Ya Allah, jangan engkau azab. Jangan engkau siksa saya. Inna sina au akhtana. Kalau satu saat saya lupa atau saya salah. Ya Allah, jangan sampai engkau menurunkan azab karena keteledoran saya. Saya sebagai manusia sangat mungkin saya salah. Sangat mungkin saya khilaf. Rabbana la tu'akhidna inna sina. Rabbana wala. Ya Allah, jangan engkau berikan beban ujian di luar kemampuan kami. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ujian yang tidak kuat kami tanggung. Rabbana wala tuhammilna wa'fu anna, maafkan kami. Waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, cintai kami. Doa itu bisa menitikan air mata atuh Bu. Iya, kalau dibacanya dari hati ya. Lagi tahajud gitu Bu. Wah, itu bisa menangis. Ya Allah, jangan engkau siksa saya kalau saya salah atau khilaf. Ya Allah, jangan engkau bebankan pada saya sesuatu yang tidak saya mampu, ya Allah. Maafkan saya, ampuni saya, rahmati saya, ya Allah. Saya bilang ini kalau dibacanya saat orang-orang tidur lelap, kita sholat, kita minta. Sekali lagi ini bisa nangis. Bisa nangis. Kenapa? Karena memang ada orang yang sama Allah itu diuji oleh pasangan hidup dan anak. Dan kita tuh nggak bisa bilang ini, ya Allah jangan sampai saya diuji sama suami, ya Allah jangan sampai saya diuji oleh anak. Eta mah hak prerogatif Allah. Tugas kita mah, ya Allah beri hamba kekuatan untuk bisa menerima ujian. Gitu. Ujiannya seperti apa? Gimana Allah? Gitu. Ya. Nah, jadi yang pertama apa Bu? Anugerah. Yang kedua, musuh bahkan uji. Yang ketiga, anak itu bisa jadi penyejuk alias qurrata a'yun. Jadi yang pertama mah zinatun, anugerah, perhiasan. Yang kedua mah fitnatun, ujian. Yang ketiga itu qurrata a'yun. Nah, ini disebutkan di surat Al-Furqan yang menjadi doa kita. Al-Furqan ayat 74. Baik, kita baca mulai dari ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Ibu bapak, saya yakin rata-rata hafal doa ini. Rabbana hablana, ya Allah berikan kepada kami pasangan hidup dan anak yang qurrata a'yun, yang jadi penyejuk hati kami, penyejuk mata.
Waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi orang yang takwa. Ibu, sebenarnya kalau ibu baca, bapak baca ayat berikutnya menarik. Ulaika yudzaunal ghurfata bima sobaru. Mereka akan diberi balasan. Lihat ayat 75-nya. Mereka itu akan diberi balasan dengan kedudukan tinggi dalam surga karena kesabaran mereka. Di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Ayat 76-nya, kholidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu tempat menetap dan tempat kediaman yang paling baik. Jadi, salah satu yang membuat orang itu bahagia di surga saat dia sabar menghadapi pasangan hidup dan anak. Coba ibu lihat di sini ada kata-kata ulaika yuzzaunal ghurfata bima sobaru. Mereka itu diberi balasan dengan kedudukan tinggi dalam surga bima sobaru, karena sabar. Jadi ternyata kalau kita ingin punya pasangan hidup dan anak yang jadi penyejuk hati, emang kuncinya kudu sabar. Sabar gitu. Dan saya bilang tadi, kita ini gak bisa milih loh. Sekalipun ibu, tadi saya ulang-ulang, dapat jodoh di tempat yang bagus. Kan ada yang dapat jodoh di saat umroh. Saat umroh. Ya? Bukan hanya majelis, di saat umroh. Lalu dia istikharah di Masjidil Haram. Setelah menikah, hari 2 tahun pertama Mas Soleh. Lama-kelamaan, nah begini. Jadi ujian. Nah bisa Pak. Sekali lagi, kita gak bisa milih ujian. Padahal anak itu, keluarga itu 3. Bisa anugerah, bisa ujian, musuh bahkan ujian bahkan musuh. Bisa qurrata ayun. Nah ibu bapak, saya bilang tadi bahwa sebenarnya semua orang ingin punya keturunan. Tetapi ada yang memang ku Allah dikasih, ada yang tidak. Saya punya teman, dia berpuluh tahun sampai sekarang gak punya anak. Padahal kualitas sel spermanya bagus. Ovum istrinya bagus. Saluran semuanya bagus. Tapi gak pernah jadi. Makanya dalam Islam boleh saja berobat. Makanya kalau susah punya anak, jangan suka menyalahkan satu sama lain. Namun mohon maaf, di Indonesia mah kalau susah punya anak, nu disalahkeun teh perempuan. Selalu perempuan, padahal 50-50. Bisa saja perempuan nama bagus, benihnya bagus, salurannya bagus. Ternyata sperma suaminya yang gak bagus. Bisa jumlahnya terlalu sedikit. Atau bentuknya tidak sempurna. Karena sel sperma yang bisa membuahi itu harus sehat. Ya, punya kecepatan yang bagus. Jumlahnya juga kudu banyak. Jadi yang jadi kita-kita ini hasil seleksi biologis. Jadi dari 50 juta sel sperma bapak kita, iya nu jadi teh. Hasil kompetisi saja kayak begini. Gimana kalau tidak ada kompetisi? Dengernya, iya, opung makan hiji, 1, tah. Dikejar oleh jutaan sel sperma. Makanya ada orang yang problemnya itu sel spermanya jumlahnya terlalu sedikit. Tanya dokter, ada jumlah minimal. Hari sperma dengan 3, 4, paeh, moal kuaten. Moal kuaten. Karena tidak ada sistem kompetisi. Tuh Pak Bu, dahsyat itu. Jadi yang bisa membuahi ibu itu hanya sel sperma terbaik. Nah jadi kalau susah punya anak, dengar. Jangan suka nyalahin istri. Karena boleh jadi itu yang
Yang bermasalah bukan salah, bermasalah itu suaminya. Makanya yang paling adil adalah hayu ayah berobat. Ya masih suaminya teh, kamu mah mandul, bari nggak mau diperiksa. Pas diperiksa teh, salakina nu mandul. Gitu, bener nggak? Nah itu teh kejadian. Tapi udah gini, di Indonesia mah, dalam kumpulan keluarga kalau susah punya anak, itu yang disalahin tuh seolah-olah itu kesalahan istri. Sampai si keluarga suami bilang gini, ceraikan pamajikan kamu teh mandul, ceraikan. Si lalaki ini nikah deui, teu boga anak deui. Ceraikan deui we cenah, ceraikan deui. Kamu mah jodoh teh bararutut mandul kabeh. Pas dipariksa teh si suaminya yang bermasalah. Tapi memang eta mah resiko di Indonesia. Emang perempuan di Indonesia mah sok karunya aku juga. Mun susah punya anak disalahkan perempuan. Mun anak bangor inungna teu bisa ngadidik. Jadi saha nu salah? Ibu, ya. Gitu. Anak begang, ibuna teu bisa maraban, nyuapin. Sok. Karunya saya mah ke perempuan Indonesia teh. Susah punya anak, dia tertuduh. Anak tidak soleh, dia tertuduh. Ya kan? Gitu. Salaki begang, neng urus atuh, salaki mendibegang gitu. Nu disalahkan istrina. Sok harunya saya mah kapan. Bahkan maaf. Kalau terjadi perceraian, kadang nu disalahkan teh istrina. Padahal boleh jadi yang bermasalah teh suaminya. Ya, suaminya nggak pernah menafkahi, suaminya KDRT, terjadi perceraian. Itu di masyarakat, mata itu menatap ke perempuannya. Iya mah pamajikana. Jadi memang saya mah prihatin sama ibu-ibu teh. Mata katingali sarusak ya kan? Sarusak gitu sabab sagala teh disalahkan gitu ya. Padahal menurut Quran orang punya anak dan tidak punya anak itu problem bisa ada di istri, bisa ada di suami, dan mereka bisa sama-sama berobat. Tapi ada kenyataan, suaminya baik-baik saja sehat, istrinya juga tidak bermasalah, tapi tidak punya anak juga. Nah ini ayatnya bahwa anak itu memang 100% dari Allah. Surat Asy-Syura ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha' yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u Dzukur. Shadaqallahul azim. Nah ini ayatnya. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan bumi. Milik kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Apa di antara yang Allah kehendaki? Yahabu liman yasha'u inatha, memberi anak perempuan kepada siapa yang dikehendakinya. Wa yahabu liman yasha'u dzukura, dan memberi anak laki-laki kepada siapa yang. Jadi Allah berkehendak ngasih keturunan ke si fulan, tapi boleh jadi Allah menahan keturunan bukan apa-apa. Di balik itu pasti ada hikmah. Karena itu kita kalau ingin punya keturunan ya boleh ikhtiar, bukan boleh, harus ikhtiar.
berobat, berusaha, minta sama Allah. Ternyata belum dikasih juga, kan ini ayatnya. Allah memberikan kepada yang Allah kehendaki. Allah juga tidak memberikan kepada yang Allah kehendaki. Berarti ya kita sebagai makhluk menerima apapun yang Allah tetapkan. Gitu. Ya, nah gitu. Ibu bapak, yang berikutnya akan dibahas minggu depan. Ibu, insya Allah pekan depan bertemu lagi. Insya Allah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.